Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrani Wulandari dengan NIM 105721111321 dari kelas manajemen 21C. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan dengan teknik regresi sederhana. Yang pertama yaitu persamaan regresi linear sederhana, di mana metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung nilai A dan B sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat yang dihasilkan nilainya kecil. Untuk membuat persamaan regresi, maka hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menghitung nilai A, di mana rumus untuk menghitung nilai A yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian kita dapat menghitung nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian kita membuat persamaan regresi dan melakukan peramalan di mana rumusnya yaitu Y1 sama dengan A ditambah B XI. Kemudian kita dapat menghitung kesalahan baku, di mana kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Adapun rumus yang secara langsung dapat digunakan untuk menghitung kesalahan baku regresi atau standar error dan koefisien regresi, yaitu untuk regresi kesalahan bakunya dapat dirumuskan yaitu SE pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 per N kurang 2. Untuk koefisien regresi penduga kesalahan baku dari nilai A dapat dirumuskan yaitu SA pangkat 2 sama dengan SE pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 per N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N untuk koefisien regresi penduga. Kemudian kesalahan baku dari nilai B dapat dirumuskan yaitu SB pangkat 2 sama dengan SA pangkat 2 per N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N. Kemudian kita harus menentukan T hitung, yaitu setelah menyusun persamaan regresi dan menghitung kesalahan baku, maka selanjutnya perlu juga untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk lebih memudahkan gambaran pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan adanya pengaruh signifikan dapat menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan dengan nilai signifikansi berdasarkan T hitung dan T tabel. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen memengaruhi variabel dependen. Kemudian yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen. Kemudian berdasarkan nilai signifikansi dapat diasumsikan tingkat errornya itu 5%. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen memengaruhi variabel dependen. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung T hitung yaitu T0 sama dengan B per SB sama dengan B akar kuadrat dari sigma XI pangkat 2 per SE, di mana B sama dengan sigma XI dikali YI per sigma XI pangkat 2 dikali YI pangkat 2. SE sama dengan akar dari 1 per N dikurang 2 dikali sigma YI pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikali sigma XI pangkat 2. Adapun untuk menghitung keberpengaruhan nilai konstanta dapat dihitung yaitu T0 sama dengan A per SA, di mana SA sama dengan akar dari SE pangkat 2 dikali sigma XI pangkat 2 per N dikali sigma XI pangkat 2. Selanjutnya kita menentukan F hitung untuk memengaruhi ada atau tidak pengaruh variabel independen terhadap dependen. Selain menggunakan T hitung, dapat menggunakan juga dengan fungsi F.
Kemudian, untuk lebih memudahkan gambaran pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan adanya pengaruh signifikan dapat menggunakan perbandingan antara F hitung dengan F tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi. Kemudian yang keempat yaitu korelasi dan koefisien determinasi. Analisis korelasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel secara linear. Tingkat keeratan dapat diperlakukan antara variabel dependen dengan independen, antar variabel independen atau dependen. Tingkat keeratan dapat dilihat dari koefisien korelasi yang dinyatakan dengan lambang P untuk populasi atau R untuk sampel. Besarnya koefisien korelasi akan berkisar antara negatif 1 sampai positif 1 atau min 1 lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil sama dengan penafsiran. Adapun penafsirannya yaitu 0,00 sampai dengan 0,199 itu sangat lemah. 0,20 sampai 0,399 itu ditandai dengan lemah. Adapun 0,40 sampai dengan 0,599 itu ditandai sedang. Yang kemudian itu 0,60 sampai 0,799 itu dinyatakan kuat. Kemudian 0,80 sampai 1000 itu sangat kuat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.